Nah, iya. Mobilnya dianggap off-road gitu. Bismillah. Kayak bang off-road. Oh, Masya Allah, keren. Malah orang nek mau mbak tatut-tatut nih. Ayo off-road ya. Ya, off-road. KKN di Desa Penari menjadi sorotan publik dari masyarakat. Mereka penasaran dengan lokasi nyata kejadian yang diceritakan di KKN di Desa Penari tersebut. Banyak yang menduga cerita di dalam film tersebut di daerah Banyuwangi. Ing wekasan iku dadi petik kawruana ugi Masih ingat dengan kampung Pating ini? Kini nasibnya sangat mengenaskan lantaran kampung tersebut menjadi hutan belantara karena tidak terawat. Kampung ini kini menjadi hutan belantara yang ditutupi rumput-rumput liar yang terlihat tidak terawat sejak kepengurusan mulai goyang. Kalau awalnya saya sendiri kurang begitu paham, cuma barangkali ada konflik. Kalau untuk orang desa sendiri tidak ada yang ke rumah, satu orang pun tidak ada. Kalau tidak salah ya cuma satu waktu itu, namanya siapa gitu lah. Saya kurang begitu paham. Itu sering kesini. Ya kalau urusan kampung saya kira iya, cuma dia tidak mau bicara sama saya. Kalau harapan saya ya kampung ini dikembalikan seperti dulu lagi. Sebetulnya sebelum saya kenal dengan apa itu keluarga Fikus, nah itu saya sudah menanam beberapa pohon. Tentunya yang mudah didapat di sini pohon beringin. Nah, termasuk ini pohon beringin. Terus tanah ini saya beli sekitar 25 tahun yang lalu. Karena di sebelahnya ada candi-candi, supaya aman tanah ini harus saya beli. Nah, ada kontra dari kakek saya, karena ini adalah kalau orang di urusan tanahnya, pertanahan saya itu namanya tanahnya apa yang berpikir kali gitu. Nah, jadi kan ke bawah air, arus kan gitu. Jadi kami waktu itu saya tetap niat, hanya fokus saya dulu untuk candi supaya situs-situs itu tetap aman. Tetapi ke depan akhirnya saya, wah ini enak juga untuk pernah sekitar 20-an tahun yang lalu, masih baru-baru dulu, masih liar, sini ada gubuk. Pernah saya jual untuk, bukan paket wisata, tapi memang konsepnya meneng. Dari teman-teman yang punya perusahaan di Jakarta datang sini, dalam waktu 1 jam saya tarik 300.000 hanya untuk diam di sini dan dapat air putih 1 gelas. Ternyata laku juga. Setelah itu berhenti saya, karena nggak mau bisnis kayak gitu, cuma eksperimen saja, ternyata laku. Terus setelah itu saya langsung nanam pohon-pohon,
yang saya ada saja pohon-pohon beringin, terus ada pohon garu, sudah agak besar, terus ada pohon-pohon yang lain yang menurut saya bisa menyimpan air itu. Karena pengen saya tempat ini menjadi tempat yang pokoknya penyemaian. Jadi kabeh wit-witan langka pengen saya ditanam di sini. Syukur-syukur yang terkait dengan oksigen dan menyimpan air. Nah itu, jadi itu sudah dari dulu. Tanah ini kenapa tak kasih nama candi? Karena di sana ada situs, sementara sini itu tidak ada candinya, tapi saya tempatkan kata candi. Terus kami kalau bahasa menterengnya kami sebutnya pakai tempat ini sebagai tempat relaksasi, tempat santai atau selonjor, supaya tidak terbebani orang yang mungkin penat. Jadi untuk di sini pelan-pelan saya bawanya tak rapikan, dan sebelah sana pengen tak ratakan yang logok-logok itu biar nanti bisa beberapa titik untuk relaksasi. Mungkin itu Pak harapan saya, tempat ini strategis untuk bank air dan bank oksigen, itu saja. Kami menanam beberapa beringin. Di sini ada 4 jenis untuk konservasi mata air. Yang ini ditanam 4 tahun lalu, sudah setinggi ini. Lalu yang ini paling banyak jenisnya ini. Kemudian ini untuk konservasi mata air. Ini saya sangat mengharap tempat ini nanti menjadi tempat berkumpulnya pohon-pohon ya. Kalau itu bisa dikatakan ada fikus ya Pak. Iya. Gitu. Jadi di sini pengen saya tuh pohon-pohon yang langka yang bisa menyimpan air dan bisa untuk sumber oksigen yang pasti kita harus punya simpanan untuk air dan oksigen. Dengan itu dengan penanaman pohon-pohon yang langka dan memang untuk penyimpanan air dan untuk penghasil oksigen yang bagus. Lah pengen saya di sini menjadi hutan adat. Jadi kenapa kami pakai hutan adat ini biar ini kita lebih aman, tidak dirusak orang, harapannya seperti itu. Maka kami pakai kata adat supaya ke depan ini menjadi tempat yang bisa untuk studi tentang jenis-jenis fikus. Dan itu akan menjadikan anak turun kita nanti, anak cucu kita nanti sebagai sumber pembelajaran dan sebagai sumber oksigen dan mata air. Harapan saya nanti akan bermunculan juga hutan-hutan adat di tempat lain. Dan itu tentunya akan banyak harapan dari teman-teman fikus untuk jenis-jenis pohon yang bisa ditanam di sini, di mana nanti ini bisa menjadi betul-betul tempat yang aman untuk membudidayakan fikus. Ini saya lihat ada peninggalan-peninggalan bersejarah berupa pecahan-pecahan batu candi berukir, terus ada kayak lumpang, ada padusan. Ini sejarahnya gimana toh? Nah ini kami nggak tahu karena dulu tanah ini kan mungkin karena lahar, mungkin batu terbawa atau entah ini yang berserakan ini sebagai tempat untuk tempat tinggal para nenek moyang kita yang membuat candi atau tempat tinggal ini pemukiman mungkin. Jadi kami tidak tahu sejarahnya yang pastinya. Tapi memang ada peninggalan. Ya, ada dan kami tata saja biar rapi dan tidak hilang. Secara geografis ini kelihatannya diapit 2 sungai. Ya, yang sebelah kanan atau kiri saya ini namanya sungai apa ini? Sebelah selatan ini adalah di mana terkait dengan prasasti. Oh gitu. Ya, ada kerajaan, zaman dulu ada kerajaan. Di sini dulu pernah ditemukan prasasti. Iya, ini lur cerita tentang rencana pembentukan hutan adat
Prosesi penanaman ficus lirata di sanggar di candi. Ini ficusnya lirata atau arabiola. Diikuti oleh teman-teman semua di candi sanggar. Masih dibuatkan lubang. Wes cukup. Saya rasa cukup. Kenapa ini ada melati, ada ampon-pon dan lain sebagainya. Ini bagian maka merupakan seperti ini. Kalau kita mencoba memahami, ini adalah CPT zat penumbuh. Maka ini akan menjadi bakteri-bakteri yang bisa menyuburkan tanaman itu kembali. Jadi orang-orang tua kita sudah mengajarkan sejak dulu seperti ini. Tapi banyak sekali orang-orang yang memiliki kesimpulan atau asumsi yang berbeda. Padahal di sini adalah pusat bakteri di sini. Ini semuanya adalah mikroorganisme yang akan membantu tanaman ini menjadi energi dari mikroorganisme yang berada di situ sebagai pemicu atau pemancingnya. Jadi ada pemimpin bakteri-bakteri yang bisa memiliki kebersamaan kita di sini. Dan manfaat dari dupa di sini selain mewangikan kita, serangga-serangga yang akan mengganggu tanaman ini akan istilahnya terusir sebelum kita memulai menanam.